Iran setuju usulan gencatan senjata dengan AS ya selama 2 pekan. Dan hari ini IHSG rebound. Reboundnya sih nggak sedikit, menguat 4,4%. Tapi pertanyaannya adalah, beneran udah di bottom nih IHSG-nya? Udah selesai turunnya? Atau naiknya hari ini cuman sekedar technical rebound aja? Nah, kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Fitraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya nih. Ini bukan IHSG. Nah, ini dia. IHSG hari ini tutup di 7279.21, menguat 4,4% kalau dibulatin ya, dibandingkan penutupan kemarin. Dan ya, IHSG-nya hari ini menguat banyak. Kemudian ya, dampak dari gencatan senjata Iran US ya, dan Selat Hormuz dibuka gitu kan. Iran setuju kalau Selat Hormuz dibuka. Kemudian IHSG membal. Yang membuat saya happy, pertama IHSG membal, tapi sisi lain yang membuat saya masih tanda kutip harus waspada dulu adalah, coba perhatiin beberapa pekan terakhir ini ya, IHSG masih berada di dalam range sideways 69177324. Jadi bisa dibilang selama belum berhasil breakout 7324 lah ya paling enggak, ini mah masih di range sideways ini aja. Kalau kita lihat zigzag harganya, swingnya ini masih di atas lagi nih, 7500-an harus berhasil di breakout. Jadi ya kesimpulannya, apakah naik hari ini itu adalah tanda kalau IHSG udah bottom? Saya rasa masih terlalu cepet ya. Tapi ngarep kayak gitu sih nggak apa-apa. Yang penting tetap waspada aja. Karena nggak ada tetap kemungkinan tetap ada ya, nggak ada yang mustahil maksud saya di market. Siapa tahu ini beneran nge-breakout 7400-an, 7,5 malah gitu ya. Cuman yang perlu dilihat di sini adalah kita harus realistis kalau IHSG masih berada di dalam range sideways-nya selama beberapa pekan terakhir. Belum berhasil naik ke atas 7300-an, 7279 sih cukup bagus tutupannya. Satu hal lagi yang bikin saya agak waspada gitu ya. Yang bilang ini, aduh masih harus waspada dulu nih. Nah, si Trump ngomong kayak gini nih, klaim menang perang, Trump mau AS pungut biaya tol Selat Hormuz, ini malah bisa memicu konflik lagi nantinya. Makanya tetap stay safe. Jadi buat yang yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, utamakan asetnya selamat dulu. Jadi strategi antisipasinya entah itu mau pakai stop loss, trailing stop, take profit, mau dipasang monggo, atau mau mantengin gitu ya, ditungguin, dipantengin di action manual gitu juga monggo. Yang penting gimana caranya nggak telat jualan aja. Kemudian saham-saham yang hari ini kasih cuan, udah kasih cuan, ada beberapa yang mau saya bahas, nggak semuanya seperti biasa. Ada 3. Yang pertama Antam. Terakhir di spill ini Antam kemarin waktu live trade pagi siang sih ini di spill Antamnya ya, kalau seingat saya sih itu ya. Jadi kurang lebih kemarin dibahasnya itu Antam lagi ada di area beli, boleh dibeli. Dan hari ini tutup di 3740, menguat 7,8% dari penutupan kemarin. Saya nggak tahu kalau kemarin ada beli modal ini berapa ya. Kemudian yang jelas hari ini tutup di 3740 itu satu hal yang bagus, mudah-mudahan masih bisa lanjut, tapi nggak ada salahnya amankan posisi dulu. Seenggak-enggaknya minimal pasang trailing stop di 3620, 36 sebawah-bawahnya 3600 lah ya. Supaya kalau misalnya besok ternyata si Antam mau ngetes mungkin 3530 atau 3500 lagi atau 3400-an lagi ya, sudah jualan, sudah exit posisi cuan dan bisa buyback gitulah ya. Pertama ya happy cuan Antamnya, baik yang udah jualan maupun yang belum, mudah-mudahan sih masih bisa lancar ke 3930-an tuh target TP1 ada di situ. Next. Yang kedua ada Toba. Ini waktu live trade belum sih.
sesi 1 belum selesai maksud saya. Waktu tadi sesi 1 belum selesai, tapi live sesi 1 udah selesai. Nah, si Toba di sini tadi waktu di spill tuh di sekitar harga 605. Kemudian sempat naik sampai ke 645. Setidaknya maksud saya adalah ini Toba mestinya udah sempat kasih cuan 3% lebih ada kali ya ini ya. Jadi harusnya sudah sempat exit dalam posisi cuan. Apalagi ini sempat ada inside bar, doji kemudian inside bar dan sempat breakdown 620. Jadi paling nggak misal kejual di 615 juga udah ada cuannya gitu lah ya. Nah, buat yang masih ada barang juga happy cuan dulu lah. Pasang trailing stop atau update stop lossnya dulu aja di 610. Jadi kalau misalnya besok turun ke bawah 615 ya exit dulu, TP-TP dulu. Kalau masih penasaran bisa ngantri di agak-agak bawahnya lagi. Ngomong-ngomong ini Toba tutup di atas 615 satu hal yang bagus ya. Satu hal yang bagus, lebih oke lagi sih sebenarnya naik ke atas 650 tapi ya oke. Ini bisa diincer, maksud saya bisa diincer untuk besok kalau misalnya ada koreksi, siapa tahu nyamperin ke bawah 600 lagi gitu ya. Next yang ketiga ada MBMA. Nah, kalau MBMA waktu live trade sesi 2 ini sih MBMA-nya. Tadi di 745. 45 atau 725 ya? Bentar. 45 dah. MBMA. Iya bener, 72 745. 745 750. Si MPMA-nya tadi itu di spill beli. Katakan dapat barangnya di 750, sempat naik ke 795 dan sekarang tutup di hari ini tutup di 780. Baik yang udah jualan maupun yang masih ada barang, karena tadi tujuan belinya cuma buat fast trade ya. Ya ini sama-sama picuan sih buat yang udah jualan maupun yang masih ada barang. Cuman buat yang masih ada barang pasang trailing stopnya sebawah-bawahnya di 760 aja, jadi masih ada cuan kalau misalnya kejual dan harga turun ke 760 dan kejual di situ gitu ya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ke atas 800 850, mudah-mudahan bisa disamperin, tapi pasang pengamannya dulu buat yang masih ada barang. Happy cuan MBMA. Next kita bahas stok IDS kemarin ada 3. Yang pertama Astra. Si Astra kemarin itu strateginya ngantri ya. Ngantri lagi. Enggak ngantri, sorry. Astra itu kemarin strateginya beli di 5900 lah. Nah, buat yang baru pasang order tadi pagi sebelum market buka misalnya, yang nggak dapat barang. Cuman aturan sih ini udah punya barang mestinya, karena udah pernah dibahas beberapa kali, terakhir di tanggal 7-nya waktu live pagi dan siang atau pagi dan siang dah, seingat saya ini dibahas ya. Ini dibahas intinya ada di area beli dan boleh dibeli buat yang belum punya barang, dan buat yang belum sempat order kemudian dimasukin ke dalam stok IDS untuk hari ini tanggal 8, tapi open gap up dan lanjut naik. Buat yang masih belum punya barang dan masih minat beli, ini si Astra sih 6100 dan 5900 tuh dua area yang masih bisa dijadiin area beli atau taruh order beli. Tapi stop lossnya sama-sama kalau tutup di bawah 5675 ya. Jadi kalau misalnya masih ada yang minat, masih ada yang penasaran beli Astra, boleh incer di dua area itu tadi. Target TP1 masih di 7100-an, jadi masih lumayan lah. Mudah-mudahan bisa lancar ke sana ya. Next. HRTA. Si HRTA strateginya beli di 2320 2330. Buat yang baru ngantri pagi tadi sebelum market buka misalnya, nggak dapet. Tapi balik lagi, ini pernah dibahas beberapa kali waktu market lagi jalan. Buat yang udah punya barang sih, ini tinggal happy cuannya aja ya. Pasang trailing stop aja atau update stop lossnya di 2520 atau 2,5 lah paling enggak, supaya kalau misalnya turun ke 2,5 kejual, dan kejualnya posisi cuan dan nanti bisa buyback lagi gitu ya. Kemudian yang itu yang udah punya barang. Yang belum punya barang ya kemudian masih pengen mau ngantri, ya tetap nggak apa-apa ngantri situ supaya nggak terlalu gede resikonya, nggak terlalu lebar stop lossnya gitu ya. Ngantri di 2330 2320 itu nggak apa-apa, tidak apa-apa. Next yang ketiga Java. Si Java
ternyata benar, si Java stay di atas 2400 dan ternyata dia lanjut ya. Buat yang udah beli di 2410, 24 ya 2400-an inilah ya, karena ini juga area beli. Udah dibahas di YouTube kemarin juga. Ya bicuan tinggal pasang trailing stopnya untuk pengaman, misal pasang di 2550. Cuman buat yang ngantri di 2310, 2320 ya belum dapat. Nggak apa-apa diantriin di situ dulu buat yang masih mau ngantri di 2320. Selama belum nyampe 2700-an ya. Tapi kalau udah nyampe 2700-an dan order belinya belum disamperin, hapus dulu aja nggak masalah. Ya, cancel dulu maksudnya. Next. Oh udah, sekarang kita bahas saham yang ada di dalam list stock IDs untuk besok hari Kamis 9 April 2026. Sebelum saya bahas 3 saham yang ada di situ, mau info dulu kalau hari Sabtu tanggal 11 April kami ada bimbel cuan yang kurang lebih akan membahas tentang money management, risk management. Intinya sih gimana caranya kita bisa jadi trader atau investor yang punya sesuatu, yaitu sistem yang mateng dan fit dengan diri kita masing-masing ya, supaya bisa survive dan konsisten cuannya maksudnya di market. Oke gitulah ya, gratis bimbel cuannya jam 9 pagi tanggal 11. Link daftarnya ada di deskripsi di bawah, jadi klik aja langsung daftar, isi form dikit gitulah. Lanjut. Stock ideas yang ada di dalam list ini nih untuk tanggal 9 April besok hari Kamis ada 3, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama AMRT. Oke, AMRT hari ini membal, ngikut market yang juga rebound lah ya. Ada potensi bikin double bottom di sini dengan neckline di atas lah. Di ya berapa sih? 1590-an lah ya. Tapi paling tidak si AMRT highest close selama pola double bottom ini kebentuk itu kan ada di sini nih 1525. Hari ini tutup di 1530. Cuman biasanya model-model kayak gini nih itu potensi untuk nge-swing ngetes area-area 1480 atau bahkan 1455 lagi itu jadi masih cukup gede gitu ya. Apalagi market masih tanda kutip belum enak-enak banget juga. Jadi buat yang minat beli AMRT, buat yang belum punya barang aja, yang udah punya ya udah tinggal pasang trailing stop, amankan posisi dan seterusnya gitu ya. Yang belum punya dan minat beli boleh ngantri di 1455, stop loss kalau turun apalagi tutup di bawah 1370. Kenapa saya pilih ngantri 1455? Karena untuk memperkecil risiko, memperpendek stop lossnya aja. Targetnya ini ada area gap nih ya. Area gap di 1670 1645 pernah direspon jadi pernah direspon jadi resisten dan masih memungkinkan direspon jadi resisten ketika harga nyampe situ lagi. Dan kalau kita hitung target teoritis dari double bottomnya ya, in case nanti ini berhasil breakout ya, kalau ke 1670 kan berarti berhasil nembus neckline-nya ya. Nah target teoritisnya masih sekitar 1800-an, jadi masih ada space lumayan, bisa dipantau ini AMRT-nya bisa diperjuangkan. Mudah-mudahan nyamperin dulu 1455 dan membal gitu ya. Next, kedua ada cuan. Si cuan hari ini menguat 5,1%, tapi bentuk candlenya sih ini nggak enak kalau bukan nggak enak sih. Bentuk candlenya maksud saya tuh ini hijau tapi merah candlenya karena tutup di bawah harga pembukaan. Nggak masalah lah. Poinnya adalah yang bikin menarik si cuan, dia udah naik ke atas 1220 lower high terakhirnya, artinya ya downtrend minor yang kebentuk ini udah selesai, ada potensi membal atau potensi rebound lebih tinggi gitu ya. Dan ada setup juga, ada CB1 juga. Jadi strateginya buat yang minat beli cuan, buat yang belum punya barang aja, yang udah punya tinggal amankan posisi, pasang trailing stop atau update stop loss dan seterusnya gitu ya. Mudah-mudahan nggak nyangkut. Yang belum punya, intinya yang pengen beli, boleh ngantri di 10.70 dan 10.15. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 965.
Sebenarnya juga area 11.25 itu area beli, jadi mau ngantri di ketiga level itu 11.25, 10.70, 10.15 boleh. Salah dua atau salah satu dari ketiga level yang tadi disebut juga nggak apa-apa. Yang penting stop loss yang sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 965, dan target TP1 ada di 1295 1300-an ya. Target TP2 di 1500. Paling nggak sih 1300 samperin dulu, udah lumayan lah ya, udah oke lah. Next, yang ketiga ada emas. Ini juga buat yang belum punya barang dulu aja. Yang udah punya tinggal ya seperti biasa, amankan posisi, pasang trailing stop, update stop loss. Nah, yang belum punya, coba ngantri dulu di sekitar 7875 nih, karena si emas ini uptrendnya masih belum selesai. Kecuali emas turun dan tutup di bawah 7350, maka uptrendnya selesai, kita tungguin di area beli yang lebih bawah lagi gitu ya. Bisa 6000 atau bahkan lebih bawah. Nah, karena masih uptrend dan posisi harganya dekat dengan area-area beli lah ya, biar gampang. Maka ngantri dulu aja di 7875 buat yang minat beli emas. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 7350, kemudian targetnya 9,5 lah ya. Tapi hati-hati di sekitar 8,5 sampai area gap kecil inilah. Sekitar 8,5 dulu lah ya. Kalau udah nyampe 8,5 itu hati-hati, karena masih memungkinkan jadi resisten. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ternyata masih ngotot nih, kemudian ngetes area-area 8800-an lagi, itu juga hati-hati. Maksudnya adalah kalau misalnya udah dapat barang nih di 7800 atau 7900 lah ya ngantrinya, kemudian naik tuh ke 8,5. Langkah pertama adalah boleh update stop lossnya dari yang tadinya di bawah, di misal di 7300 atau 7325 gitu ya, naikin aja di minimal di atas harga belinya, di atas harga beli plus fee ya, jadi nggak rugi lah kalau misalnya kejual, intinya itu. Kemudian naik lagi nih sampai ngetes gap ya, naikin lagi gitulah ya, intinya kayak gitu. Mudah-mudahan sih ini bisa lolos ke 9,5 lagi gitu. Entah nanti di sini dia bikin sideways, yang kemungkinan kalau bikin sideways sih range-nya ntar menyempit ya, karena sudah ada tanda pelemahan tren, bearish divergence, cuman belum ada tanda perubahan tren. Itu sih, makanya masih bisa diperjuangkan sih emasnya, kecuali turun dan tutup di bawah 7350 gitu ya. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic ordernya masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.